Monggo, Pastor. Baik, selamat sahabat kepada kita semuanya ya. Selamat sahabat. Terima kasih untuk undangannya. Baik, boleh saya share screen? Oh ya, terima kasih sudah diizinkan. Iya. Baiklah. Ya. Sudah terlihat ya. Baik, mohon maaf sebentar ya. Saya akan cek segala sesuatunya di sini apakah boleh tampilannya. Baiklah. Ya, ini sudah. Ya, sekali lagi. Syabat Shalom, Kamai ya, keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta. Berbicara tentang keluarga, ngomong-ngomong, bolehkah saya berkenalan dengan papa dan mama keluarga Mai ini? Ya, karena keluarga. Ya, just a simple joke ya. Terima kasih Brother Jansen ya atas undangan untuk sharing dalam mimbar online ya, the rest of his story. His story. Nah, saudaraku, kepada saya dihadapkan sejumlah topik grace ya, seperti yang bisa dilihat di layar. Dan dengan pertolongan Tuhan saya memilih topik materai Allah yang hidup dengan ayat kunci Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Tapi tanggalnya bukan tanggal 2 seharusnya. Seharusnya tanggal 3 Oktober. Karena apa? Karena sudah sunset dan Tuhan telah menibakan kita kepada hari baru, hari ke-7, Sabtu, Hasbi'i, yang juga kita kenal dengan Sabat. Nah, inilah the end of the week, dan bukan minggu seperti yang orang dengan latah sebutkan. Nah, teman-teman, izinkan saya sekilas memeriksa dengan siapa saja saya sekarang berada dalam ruangan ini. Ya, ada sebagian adalah keluarga saya. Ya, dari host tadi ya. Saya kira Bill, kita baru pertama ketemu ya. Ya, Bill ya. Lalu, ada Timoho Church ya, Timoho Church. Oke, saya sudah pernah dengar ini. Oh, ini ada Jansen. Ada Jansen. Oh, ada Jansen Simatupang juga ya. Oh ya, memang ini dia yang menghubungi saya ya. Ada Mahayara Tara, itu anak saya. Dan ya, ada beberapa ya. Ya. Oh, banyak ya, banyak. Tidak muat ya untuk melihatnya satu persatu. Oh, ada yang gagah perkasa ini ya. Nathan Lau ya, Nathan Lau, gagah perkasa, luar biasa. Ya, terima kasih ya untuk kesempatan boleh masuk di sini ya. Nah, kemudian ketika saya mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp chat kepada Bro Jansen, pertanyaan saya, apakah pembahasan ini ada dalam academic setting? Dan Bro Jansen menjawab seperti yang saudara boleh baca ya, apabila memungkinkan ia pendeta. Karena latar belakang peserta seminar adalah mahasiswa. Oh, ini seminar rupanya. Saya kira hanya pembahasan biasa ya. Nah, tapi begini, walaupun ini dalam istilah academic setting, kita tidak sedang melanggar Sabat ya. Karena istilah academic setting tersebut, anggaplah kita ini seperti bersekolah Sabat dan bukan berkuliah pada hari Sabat. Jadi for the sake of this academic setting, maafkan saya untuk membuat semacam kuis ya, semacam kuis for our joyful moment. Saya berharap agar semua audiens ya boleh ikut terlibat ya, karena ini academic setting ya, tapi bukan untuk melanggar Sabat. Nah, saya ada 5 pertanyaan, pilihan berganda.
pilihan berganda. Maksud saya adalah maksimum pilihannya adalah 4 options, ya. 4, dan saya harap boleh memberikan jawaban langsung saja ke chat box. Ya, karena kita pakai Zoom, maka tentu saja bisa membuat jawabannya di chat box. Tidak perlu ditulis semuanya, hanya dituliskan letternya saja, ya. Karena ada 4 pilihan paling banyak, maka itu terdiri dari A, B, C, dan D. Jadi tinggal tulis saja A, atau B, atau C, atau D. Kira-kira demikian, ya. Jadi itu apanya. Dan karena ini adalah academic setting, maka menjawabnya cepat, ya, hanya 20 detik. Jadi dari mulai membaca dan memberikan jawaban hanya saya berikan waktu selama 20 detik. That's all, ya. Mudah-mudahan jelas, ya. Ya, mudah-mudahan semua boleh terlibat, ya. Pastikan tangan kita sudah mengklik yang namanya chat box agar kemudian kita bisa memberikan jawaban. Jawabannya di everyone, ya, jangan private, ya, di everyone supaya mantap, ya. Kira-kira demikian, ya. Baiklah, kita mulai saja, ya. Kita mulai saja dengan joyful moment kita. Untuk pertanyaan pertama, 20 detik. Ayat tema pembahasan malam ini diambil dari mana? Jangan tulis semuanya, tulis saja A, B, C, atau D. Dan, ya, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Ya. Ada ditulis. Ngapain nulis? Baca ditulis. Ya, nomor 2. Tinggal A, B, C, atau D. Itu saja ditulis, ya. Tidak perlu semuanya. A, B, C, atau D. Ya, itu pertanyaan nomor 2. Ya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 3. Ya, silakan. Sepertinya pertanyaan ini agak sedikit lebih lambat, ya. Ya. Sudah ada jawaban? Nomor 3? Oh iya, ya, oke, sudah masuk. Baik, nomor 4. Oh, luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Oh, terima kasih. Terima kasih, ya. Oh, terima kasih. Oh, anak saya pun ikut menjawab rupanya. Terima kasih Ferdi, ya. Terima kasih Ferdi. Oke, terima kasih. Thank you so much, ya, untuk joyful moment kita. Baik, sekarang kita sudah tuntaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelumnya, supaya kita lebih diberikan kekuatan dalam pembahasan ini, mari kita lebih dahulu berdoa, ya. Jadi kuis duluan baru berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam sorga, terima kasih untuk satu kesempatan bagi kami untuk mempelajari firman ya Bapa, agar topik ini boleh kami bahas. Berikan kepada kami hati murid, berikan juga kepada kami keteguhan hati ya Bapa, agar pembelajaran ini bukan saja sekedar pengetahuan, tetapi boleh menjadi satu semangat dorongan rohani bagi kami masing-masing. Berikan juga kepada hamba-Mu kekuatan, agar kiranya boleh menyampaikan pemaparan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah. Ya, terima kasih. Nah, ketika kita berbicara tentang meterai Allah yang hidup, apa maksudnya? Apakah Allah pernah mati? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kata sifat atau adjektif hidup yang digunakan dalam Wahyu 7 ayat 2
di dalam ayat ini menerangkan Allah atau menerangkan meterai. Tadi ada dibuat di dalam pertanyaannya. Nah, di dalam Indonesia terjemahan baru dituliskan meterai Allah yang hidup. Tetapi kalau kita baca di New King James Version, kurang lebih sama ya, the seal of the living God. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah pernah benda mati atau benda disebutkan hidup dengan menggunakan participle present adjective genitive ini, yaitu zontos dalam Alkitab? Nah, itu pertanyaannya. Oh, ya. Dan mungkin saya memberikan satu contoh. Yang ini, Yohanes 7 ayat 38. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, katanya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air, ya, disebutkan air. Tapi mungkin ini adalah maksudnya perbuatan-perbuatan hidup, ya, perbuatan-perbuatan yang nyata, ya, yang realistis. Ada ya, udatos, zontos. Nah, maafkan saya harus menggunakan istilah-istilah Alkitab ya, karena menarik untuk diperhatikan istilah-istilah ini. Nah, kemudian di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, penggunaan participle present, adjective, genitive, zontos dalam Perjanjian Baru ini cukup banyak. Ya, ada 13 ya, ada 13. Bahkan ada mungkin lebih lagi kalau kita ubah angle-nya. Nah, disebut Allah yang hidup ya. Saya dapatkan judul ini langsung ya. Saya dapatkan judul ini. Saya bukan pilih, tapi artinya bukan saya membuat ini, tapi saya hanya memilih, oh ini judul yang saya bisa terima ya, berdasarkan schedule yang dibuat. Nah, mungkin saya perlu terangkan bahwa dalam dunia teologi ada juga istilah lain ya yang disebutkan begini, God is dead. God is dead. Tapi jangan salah paham, God is dead bukan dalam arti bahwa Allah berhenti dalam eksistensinya, melainkan Allah sedang menarik diri dan tidak terlibat lagi dalam urusan manusia di bumi ini. Jadi artinya Allah sudah tinggalkan kita. Nah, dan kita tahu ketika kita membaca kata Allah yang hidup, itu dibaca dalam konteks Perjanjian Lama bahwa seringkali ada pertempuran antara Allah orang Israel dengan dewa-dewa non-Israel, lalu kemudian ditekankan bahwa Allah kita hidup. Allah kita masih berurusan dengan kita. Allah kita masih peduli. Jadi yang diterangkan dalam frasa atau dalam judul kita, meterai Allah yang hidup, itu bukan meterainya yang diterangkan, tetapi Allahnya yang diterangkan. Tidak cukup waktu untuk membahasnya secara sintaks ya, secara sintaks. Tapi hubungan hidup, adjektif hidup di dalam kalimat itu atau frasa itu terhubung dengan Allah, bukan kepada meterainya. Ya. Kira-kira begitu. Jadi boleh kita ringkas saja untuk for the sake of our discussion malam ini, kita dengan ringkas menyebutnya meterai Allah, begitu saja. Ya, meterai Allah. Karena Allah memang hidup, kita percaya dia hidup ya, dan hidup selama-lamanya. Nah sekarang mari saya ajak kita sekalian untuk membaca nats kunci, ya, nats kunci kita. Ya, baik sebentar. Saya mau cek dulu Alkitab saya. Ya, kita akan baca nats kunci. Saya tidak buat di dalam screen, agar kemudian kita sama-sama boleh membuka Alkitab kita. Karena bagaimanapun suara lembaran Alkitab yang dibuka adalah suara paling merdu bagi para pelajar Alkitab. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah pelajar Alkitab. Ini adalah suara paling merdu ya. Suara paling merdu dibuka Alkitab ya. Baik. Kita akan baca ya. Saya akan bacakan Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Itu tadi nats kunci kita. Bukan dari Matius ya, bukan Matius pasal 7 ayat 1 sampai 3, bukan, tapi Wahyu 7. Nah, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul. Kita berhenti sebentar di sini. Kata muncul di situ, muncul ini adalah participle present aktif ya, dari kata ana benonta ya, atau ana
anabeno, ya, anabeno. Artinya adalah naik, ya. Jadi dia muncul, dia naik atau terbit. Masih ingat tentang Yesus yang dibaptis di Yordan, di Sungai Yordan? Nah, itu gambarannya. Jadi kata yang digunakan untuk menyebutkan Yesus keluar dari Sungai Yordan itu menggunakan kata kerja anabeno. Ya, dalam Matius pasal 13. Ya. Nah, lawan kata anabeno, ya, ada apa namanya, preposisi kata depan ana, ya, dengan lawannya kata, ya, jadi ke bawah. Jadi anabeno dan kata beno turun. Dan kata-kata beno ini dengan kata anabeno itu naik dan turun, ini pernah Yesus gunakan ketika berbicara kepada Natanael yang disebutkan sebagai Yahudi tulen, ya, karena dia membaca Taurat. Nah, dan dia katakan kepada Natanael bahwa Natanael, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik dan turun atas anak manusia. Itu disebutkannya dalam Yohanes 1 ayat 51. Nah, jadi kata muncul, ya, disebutkan bahwa ada muncul dari tempat matahari terbit. Lalu kemudian disebutkan bahwa ia membawa meterai. Membawa meterai. Ya. Nah, kata meterai yang digunakan di sini, ya, kata bahasa Yunaninya ini muncul pertama kali dalam Perjanjian Baru itu di Roma 4 ayat 11. Di mana disebutkan bahwa Paulus mengatakan bahwa sunat adalah meterai kebenaran oleh iman dalam kehidupan Abraham sebelum mendapatkan anak janji itu. Jadi ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Nah, merusakkan di sini adalah maksudnya menghancurkan, ya, menghancurkan. Lalu apa katanya? Ayat 3. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Perhatikan ini. Jadi sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, tolong perhatikan kata sebelum, ya, kata sebelum di sana, ya, dalam ayat yang ketiga itu kata sebelum ini adalah kata penghubung, ya, conjunction, dari kata conjunction akri, ya, akri. Nah, conjunction ini menyatakan hubungan antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa sesudahnya. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi dalam hal ini peristiwa yang dimaksudkan adalah pemeteraian itu sendiri. Jadi jika kehancuran harus menunggu sampai pemeteraian itu selesai, maka jelaslah bahwa sebelum pemeteraian umat Allah belumlah disiapkan. Sekali lagi saya sebutkan. Jika kehancuran harus menunggu sampai pemeteraian itu selesai, maka jelas kita boleh lihat bahwa sebelum pemeteraian umat Allah belum bersedia atau belum dipersiapkan. Namun setelah itu mereka sudah akan bersedia. Nah, ini menarik, ini, ya, menarik untuk diperhatikan. Baiklah, kemudian kalau kita perhatikan pasal 7, ya. Nah, saudara boleh lihat Alkitab saudara dan cek, ya, pasal 7 di sebelumnya pasal 6, lalu lihat pasal 6. Kita beruntung karena Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, ya, memberikan judul sehingga lebih mudah kita untuk mengidentifikasi per pasal, ya. Pasal 7 diapit oleh pasal 6 dan yang ke-8. Padahal waktu kita membaca pasal 6, kita lihat di situ ada meterai-meterai dibuka satu persatu dari 1 sampai 6. 6. Seharusnya 7. Oh iya, seharusnya 7. Seharusnya pasal 7 ini juga berbicara tentang meterai yang ke-7, tetapi ternyata tidak. Dia menjadi semacam apa namanya? Semacam jeda, ya. Jadi kalau dalam istilah pertelevisian, pasal 7 ini adalah semacam iklan seperti begitu, ya. Nah, tapi bukan seperti jeda iklan pariwara atau tayangan niaga yang ringan dan membosankan. Pos pasal 7 ini sangat serius dan decisif. Ini menentukan, saudaraku. Karena rentetan meterai pertama sampai kepada meterai ke-6 meluncur tanpa henti, namun tiba-tiba harus di-pause sementara waktu. Artinya, pemeteraian atau proses pemeteraian dalam pasal 7 ini adalah kunci kemenangan untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi dalam meterai yang ke-7, pasal berikutnya. Ya, kira-kira demikian. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian A, ya, bagian A. Saya bagi dalam 3 bagian pembahasan kita ini. Ya, coba kita
lihat dulu apa yang bisa kita lihat. Nah, kita bicara dulu tentang apakah sebenarnya meterai Allah yang hidup itu, atau apakah sebenarnya meterai Allah itu. Nah, ini adalah bobot atau beban dari pembahasan atau pertemuan kita malam hari ini. Nah, saudaraku, kita harus jujur, ya. Kitab Wahyu tidak menjelaskan seperti apakah gerangan meterai Allah dan bagaimanakah nantinya meterai itu diaplikasikan kepada manusia. Jelas bahwa disebutkan di dahi, betul, ya, betul di dahi. Tidak di tempat lain, ya, di dahi. Namun jangan pernah lupa bahwa seperti apa itu relevansinya kepada zaman kita sekarang agak sedikit awkward. Kenapa? Kalau orang dibikin tandanya di sini kan seperti bermain tato, ya. Seperti bertato begitu. Apakah tato atau bagaimana, ya? Jadi agak sulit bagi kita untuk pastikan dari dalam kitab Wahyu itu sendiri bagaimana bentuknya itu nanti untuk kita di zaman akhir. Tapi jangan pernah lupa bahwa Alkitab tidak sepenuhnya berdiam diri mengenai kedua hal itu, ya. Jadi kalau kita baca dan melihat, menimbang-nimbang, memperhatikan apa yang disebutkan, maka kita bisa dapatkan sesuatu, ya. Nah, pemeteraian digambarkan dalam Wahyu pasal 7 ini adalah pengesahan terakhir atas milik Allah, atas umatnya. Jadi dalam hal ini kita bisa katakan bahwa pemeteraian terakhir ini berfungsi sebagai tanda kepemilikan. Bukan hanya kepemilikan, juga tanda perlindungan. Karena kita masih ingat, ya, apa kata dari malaikat itu yang datang dari tempat terbitnya matahari, ya, katakan apa? Jangan dulu rusak. Jangan dulu rusak sebelum atau sampai kami atau sampai dimeteraikan. Kira-kira begitu. Jadi ini bukan hanya sekedar tanda kepemilikan, klaim kepada pemilikan, ownership, tetapi juga tanda protection. Nah, kira-kira begitu. Jadi mereka yang memiliki meterai pada dahi mereka akan dilindungi dari kekuatan penghancuran. Nah, singkat saja kita sebutkan penghancuran apa? 7 malapetaka terakhir. Ya. Jadi kira-kira demikian. Baik, kemudian jadi umat Allah yang setia pada akhir zaman akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup pada dahi mereka, ya. Nah, kalau kita baca Wahyu 14, kita mendapati bahwa meterai ini diartikan dengan atau diartikan sebagai, kalau kita baca pasal 14 ayat 1 disebutkan sebagai nama Kristus dan nama Bapaknya. Nah, sementara mereka yang akan binasa, lawannya disebutkan telah menerima tanda dari nama binatang itu. Jadi mau pakai mana? Nama Kristus dan Bapaknya atau nama dari binatang itu? Ya, pasal 14 ayat 11 kitab Wahyu. Baik. Kemudian dalam Wahyu 14 ayat 12 kembali umat Allah dikontraskan dengan mereka yang telah menerima tanda binatang. Apa disebutkan? Yang penting di sini katanya apa? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perhatikan ini. Ketekunan orang-orang kudus, ada sesuatu di sana. Ada jejak di situ yang bisa kita dapatkan apa ini sesungguhnya meterai Allah. Nah, kata ketekunan, ya, saya tidak tahu apakah saya punya kata ini, ya. Iya. Kata ketekunan ini diterjemahkan dari ipomoni, ya. Artinya sabar. Kalau di kita buatnya sabar, ya, kita buat tekun, ya, tekun. Tapi ini artinya juga adalah sabar, tahan, tekun. Jadi ketika orang banyak meragukan banyak hal dan jatuh ke dalam perangkap musuh, nggak sabaran, maunya tergopoh-gopoh, umat Allah akan tetap tahan dan tak tergoyahkan. Itu maksudnya. Jadi kalau demikian, ini apa artinya? Ya, jadi memelihara hukum-hukum Allah memperlihatkan alamiah dari keteguhan umat Allah. Tidak bisa tidak, ini berhubungan dengan ada pernyataan Allah dan umat Allah bertahan dalam perkataan itu. Allah menyampaikan maklumatnya, umat Allah bertahan pada maklumat itu. Allah mengatakan prinsip-prinsipnya, umat Allah sabar untuk bertahan di dalam kata-kata itu. Jadi mereka teguh dalam penurutan kepada perintah Allah. Jadi karena itulah maka setiap kali kita membaca meterai Allah, maka itu pasti berhubungan dengan penurutan. Dan ketika kita berbicara mengenai penurutan, maka tidak pelak lagi kita akan berhadapan dengan hukum. Saya orang menurut apa? Ya pasti bicara hukum, ya. Jadi baik meterai Allah
dan tentu saja tanda binatang sebenarnya mendemonstrasikan jika bukan sikap penurutan, maka itu sikap pemberontakan atau pembangkangan terhadap hukum Allah. Nah, namun ada masalahnya di sini. Masalahnya begini, yang namanya meterai atau yang namanya tanda, saya tidak tahu apakah di rumah saya ini ada tanda-tanda ya. Ya seharusnya ada ya. Tapi di luar pasti ada tanda ya. Yang namanya meterai atau tanda sama seperti di jalan raya ya, ada rambu-rambu, itu kan tanda maksudnya ya. Itu dibuat atau dipasang atau dibubuhkan supaya terlihat, bukan? Jika tidak, maka meterai atau tanda itu tidak cocok disebutkan meterai atau tanda. Ini dia. Jadi itu klausanya ya. Jadi dari 10 hukum atau dari 10 firman Allah, kalau kita bicara tentang hukum Allah, ada satu hukum yang terlihat jelas jika dituruti. Don't get me wrong ya. Kalau kita bicara ke-9 hukum, saudaraku, itu boleh dituruti, namun tetap tidak terlihat. Ya walaupun sebenarnya hukum yang satu ini juga bisa saja orang diam-diam kan begitu. Tapi terlalu apa namanya? Terlalu berat untuk disembunyikan. Jangan kamu mencuri, contohnya. Jangan kamu mencuri. Jangan kamu berzina. Dan Yesus berkata, barang siapa yang melihat, ya melihat saja, lalu tergerak syahwatnya, itu sudah berzina. Tapi kan nggak kelihatan. Ya, jadi yang penting jangan saja gitu. Yang penting jangan. Dan terlihat apa dia sudah memelihara atau tidak. Tetapi hukum yang satu ini, itu menuntut supaya itu terlihat. Karena terlihat dampaknya, apalagi kalau kita bicara dalam konteks Keluaran 20 ayat 8 sampai ke 11. Itu mengikut sertakan siapa? Seluruh orang yang ada di rumah. Bahkan pembantu ya kalau kita bicara dalam Jewish economy. Ya. Terlihat sekali. Jadi hukum Sabat inilah dia. Jadi pemeliharaan kekudusan Sabat itu saudaraku menempatkan seseorang itu berbeda dari mayoritas dan membuatnya terlihat kontras dengan orang lain. Apalagi kalau kita bicara tentang berapa banyak orang sekarang berbakti pada hari lain dibandingkan dengan orang yang berbakti pada hari Sabat. Seperti sekarang ini. Sekarang sudah tanggal 3. Bukan tanggal 2 lagi. Ini sudah Sabat. Bagi orang ini masih hari Jumat. Jumat malam. Ya, tapi bagi kita ini sudah Sabat. Nah, lalu apakah Sabat itu adalah meterai Allah? Oh, saya sepertinya menggiring ke sana ya. Tunggu dulu, hati-hati dalam menjawab. Jangan sampai kita dengan gegabah mengatakan bahwa setiap orang yang memelihara Sabat akan secara otomatis serta-merta dimeteraikan atau bahwa pemeliharaan Sabat itu adalah satu-satunya jalan bagi umat Allah di akhir zaman untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Nah, jangan sampai di situ. Namun ada hubungan antara meterai Allah dengan pemeliharaan Sabat itu. Dan pada hari-hari terakhir, saudaraku, ketika pemelihara Sabat menjadi tanda, ya pemeliharaan Sabat menjadi tanda yang terlihat dari keputusan batin di dalam hati dan sikap yang permanen, maka dapatlah dikatakan bahwa Sabat adalah sama dengan meterai Allah. Jadi itulah sebabnya Bible Commentary kita, Seventh Day Adventist Bible Commentary, tidak terlalu berlebihan jika menuliskan seperti ini. The seal of God, the token or sign of His authority is found. Saya suka istilah pasif ini ya, is found. Ada nilai perfektifnya, diperfectkan dia, disempurnakan ya. Is found in the fourth commandment. Oh, what a statement ya. Kita bersyukur ya, karena pada akhirnya itu disampaikan. Dan saudaraku, meterai Allah pada dahi itu dikatakan dalam kutipan di pas itu maksudnya peristiwa akhir zaman ya. Disebutkan bahwa meterai Allah pada dahi itu bukanlah meterai atau tanda yang dapat dilihat, melainkan penetapan dalam kebenaran baik secara pikiran maupun rohani sehingga mereka tidak bisa goyah. Namun jangan lupa, tulisan selanjutnya mengatakan meterai dari Allah yang hidup dikenakan pada mereka yang dengan sungguh-sungguh memelihara Sabat Tuhan. Ya, benar bahwa itu harus terlihat, namanya tanda. Itulah sebabnya tanda itu bukan sekedar, oke, saya pemelihara Sabat, tapi siapa yang tahu? Dan yang tahu kan?
dari tahu. Nah, itu sebabnya pekabaran itu harus nyampe. Dan ketika ada keputusan menyatakan bahwa, ini dia, tidak boleh lagi begini, tidak boleh lagi begini, dan tetapi kita tampil beda terus ya. Tampil beda maksudnya bukan karena mau berbeda, tapi memang firman Tuhan itu yang kita pilih sehingga membuat kita berbeda. Berarti kita yang normal sebenarnya, tapi orang merasa dia normal, mereka mayoritas, tapi itu yang membuat akhirnya meterai Sabat itu menjadi meterai Allah. Nah, demikian. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, siapakah penerimanya? Siapakah penerimanya? Jadi, 3 bagian ini selalu saya buat menjadi semacam pertanyaan ya. Kalau tadi kita bicara di bagian pertama adalah apakah meterai Allah itu? Nah, sekarang adalah siapa penerimanya? Tapi begini, ini bicara tentang satu kelompok. Dan topik ini akan dibahas pada pekan mendatang oleh pimpinan kita, Pendeta J.F. Manulang. Jadi make sure you will be there, God willing. Ya. Nah, begini, ya. Tapi saya akan sedikit ya singgung di sini, ya, tapi hanya sedikit ya. Ada sebuah tantangan dalam hal siapakah penerima meterai itu, ya. Karena jelas di dalam pasal yang ke-7, kalau kita sedikit bergeser ke pasal 4 dan seterusnya kita temukan ini di orangnya. Karena begini, Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid yang ke-7 memang menyebutkan bahwa ada 3 pandangan sehubungan dengan 2 kelompok ini. Maksud saya 2 kelompok di sini adalah begini, karena ada disebutkan tentang 144.000, tapi kemudian ada juga disebut tentang orang banyak, ya, orang yang banyak, yang tak terhitung, yang tidak bisa dihitung. Nah begini, yang pertama adalah menyamakan 2 kelompok ini. Ya, jadi itu pandangan pertama. Jadi baik 144.000 maupun orang banyak, great multitude itu adalah 2 kelompok yang sama. Itu pandangan pertama. Jadi ketika ayat 1-8 itu menggambarkan tentang proses pemeteraian, maka ayat 9-17 bagian keduanya menggambarkan tentang sukacita mereka di hadapan tahta Allah. Satu prosesnya, dan ketika mendapatkan meterai itu, maka mereka akan bersukacita karena pasti sudah mereka selamat. Dan mereka berada di hadapan tahta Allah. Jadi keterangan yang berbeda mengenai keduanya harus dianggap sebagai keterangan yang melengkapi satu dan yang lain. Jika pada waktu 144.000 diterangkan dengan cara seperti ini, lalu ini juga the great multitude diterangkan seperti ini, itu ternyata menerangkan kelompok yang sama. Nah, saudaraku, beberapa pakar Alkitab gereja kita memilih pandangan ini. Tapi ya, pekan depan kita akan lihat ya. Lalu kemudian ada juga pandangan mengatakan bahwa ini 2 kelompok yang berbeda. Nah, perbedaannya berkisar pada bahwa yang satu disebutkan jumlahnya, perhatikan 144.000, bahkan rinciannya, hitungannya juga jelas ya, 12.000, ya, karena ada 12 kelompok ya, 12 suku disebutkan. Lalu kemudian 12 suku ini masing-masing suku 12.000, lalu kali 12 menjadi 144.000. Nah, itu hitungannya. Nah, jadi yang pertama disebutkan sebagai sebuah kelompok khusus, buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba, dan yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi, seperti yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 4. Sementara kelompok yang lain, yang orang banyak itu disebutkan adalah orang-orang kudus yang tetap setia di segala zaman. Nah, menarik ya, menarik sekali. Lalu kemudian yang pertama disebutkan dalam kaitannya dengan Bani Israel. Coba perhatikan, lengkap disebut ya nama-nama suku mereka. Sementara kelompok yang kedua disebutkan berasal dari mana? Dari segala bangsa. Kalau sudah disebut segala bangsa gimana? Segala suku, segala kaum, dan segala bahasa. Ini lebih besar daripada orang Israel. Ya, itu kita dapatkan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Ini adalah pandangan mayoritas umat Advent. Saya perlu tegaskan. Tapi ya, pekan depan kita akan lihat. Nah, yang ketiga, pandangan yang ketiga, kelompok banyak orang ini adalah keseluruhan orang yang diselamatkan, termasuk kelompok 144.000. Nah, tapi begini, meskipun di sana sini ada variasi penafsiran, namun para sarjana Alkitab gereja kita percaya bahwa kelompok 144.000 adalah orang-orang percaya di akhir zaman dan yang dimeteraikan sehingga mereka dapat melampaui masa kesukaran dan kemudian diangkat naik ke surga pada kedatangan Yesus kali kedua.
Nah, kemudian kita bertanya, siapakah 104.000 orang ini? Nah, ini berbeda ya, berbeda dengan yang tadi. Ini kita mulai identifikasinya, sehingga kita bisa tahu yang mana, tapi bukan untuk diperdebatkannya. Lauren Wade, ya, dari Religion Department Montemorelos University, menolong saya dalam hal ini. Ya. Dan ini adalah bagian yang saya mau share kepada kita. Ya. Sangat luar biasa, saya baca papernya dan bagus sekali. Ya. Itu memberikan kepada kita semacam penambahan wawasan pendidikan, ya. Bagaimana dia tracking. Yang pertama adalah bahwa mereka adalah umat Allah. Itu saja yang penting. Jadi ini adalah dasar pijakan yang tak dapat diganggu. Sekali kita melihat ada celah bahwa mereka ini bukan umat Tuhan, berarti bukan mereka itu. Yang kedua, mereka dimeteraikan oleh Allah. Nah, jadi begitu kelompok ini dimunculkan, mereka segera dikaitkan dengan pemeteraian. Kan dibicarakan mengenai pemeteraian, ya, bahwa malaikat itu terbang dari dari tempat terbit, membawa meterai Allah yang hidup. Baru kemudian disebutkan siapa, ya, untuk siapa itu, ya. Jadi dengan demikian kita boleh saja menamai mereka dengan kelompok orang yang dimeteraikan. Jadi pemeteraian berarti bahwa Allah menetapkan kepemilikannya. Nah, dalam konteks Wahyu 7 kita juga menemukan bahwa pemeteraian juga berarti bahwa Allah melindungi miliknya. Nah, ini menarik, ya, melindungi miliknya. Melindungi miliknya. Nah, yang ketiga, identifikasinya. Mereka katanya setia kepada Allah dan mereka adalah para pengikut Sang Anak Domba. Setia kepada Allah dan pengikut Anak Domba. Kemanapun dia pergi, maka mereka akan ikut. Artinya bahwa mereka bertekun dalam penyembahan. Mereka bertekun dalam kesetiaan. Mereka bertekun dalam penurutan. Nah, dalam hal inilah kemudian mereka layak disebut umat perawan. Seperti bahasanya, tapi demikianlah yang disebutkan, ya. Jadi ini kontras dengan mereka yang mendua hati atau yang malah pergi kepada penyembahan berhala. Nah, karena memang seringkali istilah perkawinan dan keserongannya digunakan, ya, dalam menggambarkan apakah orang ini setia dalam bertuhan atau tidak. Karena begini, dalam bahasa nabi-nabi perjanjian lama, kelompok-kelompok ini sering dijuluki dengan pelacur rohani. Dalam bahasa kita mungkin yang lebih keren mungkin perselingkuhan rohani. Ya, bertuhan ya, tapi pergi ke Gunung Kawi juga ya. Oh, hati-hati dengan ini, ya. Lalu kemudian yang keempat, mereka bersaksi bagi Allah. Nah, saudaraku, perhatikan, ya, kelompok ini membawa meterai Allah. Dalam cara simbolis, ya, tentu saja. Disebutkan pada bagian tubuh mereka yang paling kelihatan, disebutkan dahi, ya, kening, ya, forehead. Jadi dibawa di sini, kelihatan. Nah, perhatikan bahwa ketika proses pemeteraian berjalan, jangan pernah lupa, sang binatang juga sedang menuntut agar setiap orang membawa tandanya. Tanda binatang maksudnya. Dan melakukan apa yang dikatakannya. Kalau tidak, mati. Atau kalau tidak bisa hidup dengan layak. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Itu bisa kita baca, ya. Namun lihatlah bahwa umat Allah berjalan-jalan dengan meterai Allah, tertera pada mereka seolah berkata, lihat ini, kami memiliki meterai Allah di dahi kami. Saya bisa bayangkan ini sama seperti Daniel, yang pada waktu Darius pada akhirnya, ya, tertipu lalu membuat semacam meterai maklumat bahwa siapa yang menyembah kepada Allah lain selama 3 hari, maka akan mendapatkan celaka. Dan apa yang terjadi? Langsung segera ini siapa? Pergi ke biliknya lalu dia berdoa. Nah, bukankah ini semacam tantangan, ya? Kenapa nggak di-lead-kan saja? Artinya dibuat agak melambat sedikit supaya orang nggak melihat. Tapi justru di situ dia tunjukkan, ya. Jadi bukan artinya masuk ke dalam pencobaan, tidak. Tapi memang itu adalah jam doa dia, karena 3 kali sehari dia berdoa. Dan bisa kita bayangkan barangkali itu adalah waktu berdoa siangnya, ya, sholat siangnya. Dan kemudian dia tertangkap dalam kebenaran. Nah, ini dia, ya. Lalu yang kelima, mereka mengumandangkan nyanyian Allah. Jangan pernah lupa ini. Jadi membawa meterai Allah kemanapun mereka pergi adalah suatu pertunjukan yang berani dan terang-terangan. Namun saudaraku, tidak berhenti sampai di sana. Mereka juga menyanyikan lagu Allah dengan suara nyaring. Kata suara nyaring ini diambil dari kata foni megali. Mega, ya, mega.
artinya besar, suaranya besar. Kalau nyaring seperti kedengaran melengking ya, tapi ini suara besar, luar biasa. Ya, kira-kira begitu. Baik. Kemudian apalagi yang saya bisa sampaikan ya? Tolong juga diperhatikan bahwa ada perbedaan antara kelompok yang dimeteraikan ini dengan penduduk bumi murtad. Saya mau agar masing-masing kita ambil komitmen untuk setia terus kepada Tuhan. Apa perbedaannya? Beberapa disebutkan di sini ya. Kelompok 144.000 menyembah anak domba yang turun dari surga. Perhatikan ini. Sementara penduduk bumi menuruti binatang mirip dengan anak domba, ya artinya binatang yang kedua dalam Wahyu pasal 13, yang munculnya dari bumi. Jadi ada anak domba yang turun dari surga, ada juga binatang yang mirip dengan anak domba muncul dari bumi. Pertanyaannya, siapa yang kita sembah? 144.000 berikhtiar, kami sembah anak domba, dan mengikuti dia kemanapun. Sementara penduduk bumi turuti binatang yang mirip dengan anak domba, yang muncul dari bumi. Yang kedua, 144.000 orang mengikuti sang anak domba yang telah disembelih bahkan sejak penciptaan bumi ini. Ya, sementara penduduk bumi dengan terheran-heran, kagum-kagum mengikuti sang binatang yang telah sembuh dari luka fananya. Jadi yang satu bersifat abadi, yang ini bersifat mortal, fana. Nah, sekali lagi, untuk lebih jelasnya mengenai 144.000 orang ini, pastikan saudara sekalian hadir pada Vesper mendatang. Kita doakan Pendeta Jeff Manulang diberikan kesehatan dan waktu untuk topik yang baik ini. Sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah penerimaannya? Nah, saya kira ini yang paling penting dari semua ya. Setelah kita bisa mendapatkan identifikasinya, sekarang yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya kita mendapatkannya. Ya. Karena ada juga dorongan dari tulisan Roh Nubuat katakan, ya persisten untuk mendapatkannya. Ya. Nah, saudaraku, saya membagi section ini ke dalam dua bagian sederhana. Yang pertama adalah kualifikasi penerima meterai Allah dan kemudian waktu pemeteraian. Nah, kita mulai dengan kualifikasi penerima meterai Allah. Saudaraku, kalau kita perhatikan kualifikasi penerima meterai Allah tersebut, sebagaimana yang dituliskan oleh Alkitab, maka ini memberikan pada kita semacam dorongan. Saya menemukan ada banyak juga orang jadi putus asa, tapi bagi saya ini menjadi semacam dorongan. Ya. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita sebutkan dengan jelas mengenai kualifikasi penerima meterai Allah ini. Ya, ini dia. Ya, yang pertama adalah Wahyu 7 ayat 2. Diinformasikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dapat bertahan melalui kesusahan besar. Mampu ya. Sebenarnya Wahyu 7 ayat 2 ini adalah jawaban untuk Wahyu 6 ayat 17 ya. Wahyu 6 ayat 17 bertanya, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Dijawab dengan ayat yang ke-7. Dijawab dengan Wahyu pasal 7 ayat 2. Dialah ini yang 144.000-nya. Jadi dengan demikian maka pemeteraian itu melindungi dan menguatkan mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang yang lemah, namun Allah melindungi dan menguatkan mereka oleh meterainya yang hidup. Yang kedua adalah Wahyu 7 ayat 13 menyebutkan bahwa mereka bertabiat sama dengan Yesus. Wow, luar biasa ini ya. Dan Wahyu 7 ayat 13 ini adalah semacam sebuah pertanyaan ya. Ditanyakan apa? Apa pertanyaannya? Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Itu ditanyakan. Dan ayat ini langsung dijawab dengan ayat berikutnya, ayat 14. Apa jawabannya? Mereka ini adalah apa? Orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi saudaraku, kesusahan besar kembali disebutkan dan ditambah dengan bahwa mereka adalah orang yang mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Artinya, yang mati adalah tidak serta-merta langsung kita sebutkan bahwa mereka mati, tidak. Ya, tapi anak domba, karena ada disebutkan darah anak domba. Nah, ini mensyaratkan bahwa mereka menerima kebenaran Kristus oleh kematiannya, lalu menerima tabiatnya yang kudus. Baik, selanjutnya. Oh ya. Ya,
Nah, pena inspirasi menjelaskan begini. Meterai Allah yang hidup akan dikenakan hanya kepada mereka yang memiliki keserupan dengan Kristus dalam tabiat. Ini untuk dukungannya dari peristiwa-peristiwa zaman. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan tabiat seperti Yesus, maka mereka akan apa? Akan memantulkan citra Yesus sepenuhnya. Nah, kalimat seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang ketiga yang bisa lihat? Ya, yang ketiga, mereka tidak bercela. Ya, mereka tidak bercela ya. Wahyu 14 ayat 4 sampai 5. Ini tandem ya kepada pasal 7. Disebutkan bahwa mereka adalah orang yang tidak bercela. Saudaraku, ini dua ayat ini menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang tidak mencermarkan diri dengan kepalsuan yang dilambangkan dengan perempuan-perempuan. Bukan tidak boleh berpacaran maksudnya atau menikah, bukan. Tapi ini semacam simbol ya, gambaran simbol rohani. Ya, melainkan mereka hanya mengikuti Yesus. Mereka juga tidak mengatakan dusta. Nah, perhatikan ini, ya, banyak orang yang agak keliru memandang istilah dusta ini. Nah, mulut dalam hal ini disebutkan tidak berdusta. Ini berhubungan erat dengan pemberitaan firman. Berhubungan erat dengan kesaksian mereka tentang kebenaran firman Allah. Jadi hati-hati dengan kita yang mengatakan bahwa kita mengajarkan firman Allah, padahal kita sedang mengatakan kepalsuan. Kecuali tidak mengerti, nggak tahu, nggak sadar ya, dia kira benar. Ya. Dan celakanya lagi saudaraku, kita tahu bahwa yang kita saksikan dan ajarkan itu salah, tetapi kita masih terus mengatakannya karena berbagai dalih dan alasan. Jadi perlu didoakan, apalagi seperti para pendeta, kami membutuhkan doa. Karena sering kali kami juga terjebak dalam situasi di mana kita demi tuntutan ya menyampaikan seperti pembahasan sekarang. Kita sampaikan sesuatu, kalau bilang tidak tahu kan malu ya. Jadi ya tetap saja ngotot di situ. Akhirnya apa? Daripada malu, tetap saja ngotot di dalam kesalahan kalau sudah salah. Jadi mari kita saling mendukung ya. Tidak saling menjebak. Ada orang bikin pertanyaan saling menjebak. Ya. Jadi akhirnya terjatuhlah itu hamba-hamba Tuhan atau kawan-kawan kita ya. Termasuk di dalam diskusi sahabat banyak terjadi seperti ini. Nah, ada lagi kutipan di sini saya lihat. Oh ya, ini dia. Dikatakan bahwa meterai Allah tidak akan pernah dikenakan pada dahi pria atau wanita yang cemar. Meterai itu tidak akan pernah dikenakan pada dahi pria atau wanita yang ambisius dan cinta dunia. Tolong jangan perhatikan orang lain. Tolong ya lihat kepada diri sendiri saja ya. Itu tidak akan pernah dikenakan pada dahi kaum pria atau kaum wanita yang berlidah palsu atau berhati penipu. Semua orang yang menerima meterai itu haruslah tak bernoda di hadapan Allah. Calon ke surga. Nah, bagian kedua, bagaimana waktu pemeteraiannya? Waktu pemeteraian. Ellen G. White menjelaskan ya. Saya melihat, dia tuliskan nih demikian ya. Saya melihat, berarti kalau Ellen White bilang I saw, saya melihat itu berarti dia melihat vision. Saya melihat bahwa ujian Sabat yang sekarang ini di zaman dia ya, Sabat ini tidak akan datang sampai apa? Sampai pengantaran Yesus di bilik yang suci itu selesai. Dan ia telah melewati tirai yang kedua. Wow, ya. Saya kira ada lanjutannya. Oh ya ini. Sebab itu orang-orang Kristen yang sudah tertidur sebelum pintu ke bilik yang Maha Suci terbuka, ketika seruan di tengah malam itu selesai, pada bulan yang ke-7 tahun 1844, dan yang belum memelihara Sabat yang benar, yang sekarang beristirahat dalam pengharapan, karena mereka belum memiliki terang, dan ujian Sabat yang sekarang ini kita punyai sejak pintu itu terbuka. Lalu bagian selanjutnya, saya melihat, kembali sebutkan lagi, saya melihat bahwa setan sedang mencobai sebagian umat Allah dalam soal ini. Karena begitu banyak orang Kristen yang baik sudah tertidur di dalam kemenangan iman dan tidak memelihara Sabat yang benar, mereka bertanya-tanya mengapa hal itu menjadi ujian bagi kita sekarang ini. Mereka aja nggak pelihara Sabat, lalu saya untuk apa? Oh mereka orang benar, pasti mereka masuk surga. Seperti begitu. Lalu setan pakai cara itu untuk kemudian menipu kita. Mereka saja selamat, mereka saja selamat. Tapi tidak memelihara Sabat. Kita tahu tidak memelihara Sabat ya. Dalam sejarah gereja kita baca. Nah, hati-hati dengan ini ya. Tidak boleh seperti itu.
walaupun ada keterangan bahwa ini tidak akan menjadi ujian sebelum Yesus disebutkan menyelesaikan pekerjaan perantaranya di bait suci. Nah, saudaraku, dalam topik meterai Allah sebenarnya kita sedang membahas penentuan siapa yang akan diselamatkan. Tolong catat itu. Mereka yang mendapatkan meterai Allah akan diselamatkan, dan yang tidak mendapatkannya akan binasa. Artinya begini, meterai Allah adalah suatu penentuan final atas siapakah yang akan diselamatkan. Pada dasarnya semua orang, entahkah dia selamat atau tidak selamat, dua-duanya pakai meterai. Tapi yang satu adalah meterai Allah yang hidup, yang lain adalah tanda binatang. Jadi begitu. Nah, sebagai kata penutup, kalau begitu apakah meterai Allah itu pada dasarnya? Itu pertanyaannya. Itu adalah kepercayaan kepada Yesus dan menerima hari kudusnya. Sampai sejauh ini, itu yang kita dapatkan dalam pelajaran Alkitab yang didukung juga dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat. Saya kira saya ada kutipan lain ini. Nah, ini dia. Meterai Allah itu dinyatakan dalam pemeliharaan Sabat hari ke-7. Ya, karena itulah Ellen White merangkan. Tanda atau meterai dari Allah itu dinyatakan dalam pemeliharaan Sabat hari yang ke-7, peringatan akan penciptaan Tuhan. Tapi ingat, namanya tanda atau meterai itu harus terlihat. Itulah sebabnya itu tidak disimpan. Saya bersabat, saya tidak mau ke gereja atau bagaimana. Tidak ada yang tahu ya, simpan. Yang penting kan hati saya. Oh, tidak seperti itu. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, masih ingat apa dia bilang? Akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran, lalu akan terlihat. Nah, kemudian ada lagi kutipan yang lain di sini. Pena Ilham itu menuliskan begini. Hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan yang besar. Karena masalah kebenaran inilah yang terutama dipertentangkan. Bila mana ujian terakhir akan dihadapkan kepada manusia, maka garis pemisah akan dibuat antara mereka yang melayani Allah dengan mereka yang tidak melayani. Intinya adalah meterai Allah dalam pengertian kita adalah bahwa itu harus terlihat. Itulah sebabnya sifat hidup, gelagat hidup, perilaku hidup sehubungan dengan pemeliharaan Sabat harus terlihat. Ini bukan mencuri-curi waktu, bukan. Supaya terlihat gagah. Ya. Tapi ingat ada waktunya nanti. Tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau pas tiba waktu itu. Persiapan harus dimulai dari sekarang. Saudaraku, kita orang Indonesia banyak sekali dipuji. Advent Indonesia dipuji. Karena apa? Karena kita sangat tekun dalam memelihara ujung-ujung Sabat, bukan? Ya. Negara lain tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi Indonesia ini dikenal dengan si pemelihara Sabat, ya. Entahkah dalam perjalanan langsung minggir dia karena sudah sunset, berhenti. Dan itu harus terlihat, ya, terlihat bagaimana kita sangat betul-betul kusuk dalam berhari Sabat, tidak melanggar. Tapi kebanyakan orang suka melambat-lambatkan waktu buka Sabat, lalu mempercepat tutup Sabat. Nah, ini tidak kesediaan namanya. Terlihat, tapi akan tiba saatnya. Baik, hanya sampai di sini. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, puji Tuhan atas firman yang begitu luar biasa. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa di publik atau malu private kepada saya juga bisa. Jadi ini ada sejauh ini 4 pertanyaan yang masuk, Pak Pendeta. Yang pertama, ini. Wahyu 14 ayat 9 berkata tentang tanda binatang yang menerimanya di dahi atau di tangan. Nah, apa bedanya dengan materai Allah yang hanya di dahi? Apa maksudnya menerima di tanda binatang di tangan? Mungkin sebegitu pertanyaannya, Pak Pendeta. Baik, tangan jadi maksudnya gimana? Dahi maksudnya gimana gitu. Ya, terima kasih ya. Tidak disebutkan namanya ya. Terima kasih Saudara Billy ya. Baik, kita mulai dulu. Ini kita sudah singgung di pertanyaan tadi ya. Nah, sekarang ditanya balik apa bedanya ya? Karena memang
ya penting kita ketahui ya. Nah, sejauh yang kita bisa dapatkan, meterai Allah disebutkan hanya pada dahi. Kok nggak pada tangan juga ya, begitu ya. Lalu kemudian sementara tanda binatang dapat dua, kalau nggak di sini, di sini. Ya. Nah, disebutkan atau ya, ada kata conjunction di situ ya, atau. Berarti kalau ini ya, antara dua. Begini, berbicara tentang di dahi, ya, maka sering orang tafsirkan dengan cara seperti ini. Itu mengandung bahwa penerimaan secara akhlak, penerimaan secara intelektual, penerimaan secara rohani. Artinya itu berhubungan dengan pengertian ya, dengan intelektual ya, dengan dengan bahkan juga termasuk dengan soul ya, jiwa kita. Itu diterima di sini. Saya terima dengan baik. Sementara ketika kita berbicara tentang tangan, bukankah ini motorik ya, sesuatu yang dikerjakan. Ada orang mau melakukan sesuatu, tapi di dalam hati dia tidak mau. Tapi dia lakukan juga. Ya. Ada orang dia tidak lakukan. Tapi sebenarnya dalam hati dia mau. Aduh, pengen ini. Aduh enak sekali tuh. Misalnya dalam puasa, berpuasa ya. Dia sebenarnya pengen sekali makan. Pengen kan gitu lakukan. Tapi aduh gimana ya? Gak bisa dia lakukan. Kenapa? Ada mamanya di situ, ada papanya ya. Nah, seperti sahabat sekarang kan ini sahabat pertama ya, triwulan baru ya. Ini kan sahabat puasa. Whole church ya. Worldwide Church of Seventh-day Adventist Church ya. Nah, luar biasa ini ya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, banyak orang pada akhirnya sebenarnya dia nggak puasa. Tapi pada besoknya ya dia berpuasa berlagak puasa. Kenapa? Gak enak kan anggota majelis. Seperti begitu. Nah, jadi apa bedanya? Bedanya adalah yang namanya bicara tentang meterai Allah itu bicara di sini. Nah, itulah sebabnya itu penerimaan. Dan penerimaan itu kalau sudah diterima itu akan berbuah. Itu diharapkan seperti itu. Sementara yang namanya tanda binatang, nggak penting bagi saya. Yang penting kalaupun nggak terima secara masih tidak mau nerima, yang penting dia lakukan. Itulah sebabnya banyak orang yang pada akhirnya menerima tanda binatang itu, walaupun sebenarnya sungkan, tapi terpaksa, itu juga akan kena masalah. Dia bukan bagian dari umat Tuhan. Kelak. Karena apa? Karena barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, kata Tuhan, seperti ini ya, maka dia juga akan tidak akui di kerajaan surga. Nah, disisif bukan? Jadi pemeteraian itu disisif. Lalu kenapa harus? Ya karena bagi Allah begini, dia tahu pikiran kita. Dan kemudian pikiran itu akan berbuah dalam perbuatan. Sementara setan tidak perlu begitu. Ya kalau memang nggak dapat pikirannya, ya syukur dapat pikirannya. Ya syukur. Tapi kalau nggak dapat pun, yang penting dia mau turut saya. Dan itu akan membawa celaka kepada orang itu. Boleh begitu? Terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk, ini agak unik. Ya. Mengapa arti dari materai yang mengenai pemelihara Sabat tidak dikatakan saja secara gamblang dalam Wahyu 7? Ya, menarik ya. Ya, ini menarik. Mengapa tidak langsung dinyatakan saja? Kenapa harus sembunyi-sembunyi ya? Ini saya mau bawa pikiran kita kepada begini. Tahukah kita bahwa Yohanes ini surat siapa? Tolong, siapa yang bisa menjawab tolong unmute. Surat siapa? Wahyu. Ini surat siapa? Saya bicara bukan surat apa ya, tapi surat siapa? Saya mau nama seseorang. Surat siapa? Yesus, anak domba. Ya, Yesus. Itu adalah surat Yesus. Jadi kalau kita kenal surat Paulus, ada surat Petrus, ada surat Yakobus, ada surat Yudas, hati-hati. Wahyu adalah surat Yesus. Siapakah Yesus? Yesus yang kita kenal di mana? Di Injil. Ada 4 Injil. Dan coba perhatikan bagaimana Yesus berbicara waktu dia masih menjadi manusia. Orang bertanya, dia balik bertanya. Orang nanya serius, dia bikin apa? Dia bikin parable. Bikin perumpamaan. Lalu kemudian pernahlah satu kali murid-murid datang komplain. Kenapa engkau harus berbicara mengenai
menerangkan sesuatu dengan parable dalam hati bikin bingung saja, kan begitu ya. Tapi bukankah itu yang diharapkan Tuhan agar manusia itu belajar? Belajar. Ada saatnya di mana dia bicara secara gamblang. Itu dia katakan kan, ada saatnya aku bicara secara gamblang. Kepada Nikodemus, dia berbicara juga hal yang sama. Dia bicara tentang barang siapa yang tidak begini-begini, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apakah saya harus masuk lagi? Saya kan udah tua begitu. Saya kan senior, saya kan profesor dan segala macam. Tapi Tuhan katakan tidak. Jika engkau tidak, dia begitu ya. Nah, itu membuat kita menjadi umat yang intelek. Saudara-saudaraku, saya tidak tahu bagaimana kita ya. Saya tidak tahu. Tapi saya adalah Advent generasi ke-7. Saya dibina sedemikian rupa dan saya merasa nilai-nilai pendidikan yang saya dapatkan di pelajaran sekolah Sabat, mulai dari kelas anak-anak sampai saya dewasa, mencerdaskan saya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya dicerdaskan dengan firman Tuhan. Itu menyegarkan pikiran saya. Setiap kali saya ada masalah dengan pelajaran lain, saya baca Alkitab, itu memberikan keterangan, memberikan kesejukan. Ya. Hati saya damai karena itu. Saya tidak tahu, bukan maksudnya begini. Saya baca Alkitab kalau waktu ujian matematika, tidak begitu. Lalu saya dapatkan ujian nilai-nilai 100 di matematika tanpa membaca. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi maksudnya, itu kecerdasan. Jadi umat Tuhan yang belajar Alkitab, sampai sekarang saya percaya, karena saya juga alami, adalah orang yang dibuat menjadi lebih intelektual. Itu sebabnya cintai Alkitab. Jangan seperti sekarang ya, kita belajar Alkitab. Tapi sebenarnya kan, saya yang lebih banyak belajar Alkitab daripada saudara. Karena saya yang memaparkan seminar ini, bukan? Nah, saudara harus baca juga itu. Jadi, sekarang kembali kepada pertanyaan. Mengapa tidak disebut langsung saja? Saya menjawab dengan sederhana. Karena itulah tipe Tuhan kita. Dia ingin kita belajar. Dia ingin kita membaca firman itu berulang-ulang untuk mendapatkannya. Dan ketika itu dapat, sama seperti orang yang menggali lalu mendapatkan harta karun, maka dia akan bersuka cita. Lebih berbahagia saudara untuk mendapatkannya begini, dapat, begitu. Jadi saya mau katakan bahwa seminar sekarang ini bukan final. Saudara temukan sendiri. Jadi jangan baca itu ambil itu notes saya, tapi baca sendiri, baca ulang dengan doa. Dan saudara akan temukan sendiri, diyakinkan, nah itu dia. Itu yang paling keren. Ya. Jadi kira-kira demikian. Sama seperti saya juga. Ya, saya mendengar banyak seminar, saya membaca banyak buku. Tapi kemudian saya membaca sendiri, lalu saya diyakinkan. Lalu itu yang saya share. Dan saudara juga akan lakukan yang sama. Karena kita semuanya tidak ada memuridkan. Saya bukan guru saudara, bukan. Saya murid Tuhan, dan saudara juga. Discipleship ya. Kita semuanya murid Tuhan. Nah, itu jawaban saya. Mengapa tidak? Karena itu tipikal Tuhan kita, ya. Amin. Puji Tuhan. Semoga bisa menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dikatakan demikian. Alkitab menyatakan bahwa keselamatan hanyalah pemberian Tuhan dan bukan usaha kita. Lalu apakah kalau kita memelihara Sabat sebagai ujian kesetiaan sebagai materai Allah, itu adalah sebuah usaha untuk memperoleh keselamatan? Baik. Silakan. Mungkin saya jawab dengan cara begini. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, benar. Ya, Efesus 2 ayat 9 10 ya. Tapi jangan pernah lupa di berbagai lembaran Alkitab dinyatakan bahwa kita diselamatkan untuk menurut, bukan. Ya, kita diselamatkan untuk menurut. Jadi dibalik ya. Jadi bukan karena supaya selamat kita menurut, bukan. Walaupun ada juga hubungannya dengan itu. Tapi ingat, ada penurutan karena apa? Karena kita diselamatkan. Diselamatkan agar kita menurut. Dan soal keselamatan itu in proses. Ya walaupun sekarang bisa kita katakan I am safe. Tapi sebenarnya I am being saved. Itu lebih bagus disebutkan ya. Karena kita dalam proses. Karena bisa suatu saat nanti kita binasa, bukan. Karena tidak mau lagi menurut. Karena apa? Saya saved by grace. That's all. That's I know ya. Tidak seperti itu ya. Jadi artinya gini, ketika kita berbicara tentang kesetiaan ya, pemeliharaan Sabat, itu jelas hukumnya ya.
bahwa kita memperlihatkan bahwa kita adalah umat Allah dan kita mau menurut Dia. Dan bukankah Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau turut? Ya, tapi bukan karena perbuatan-perbuatan kita itu, enggak. Kita ini ditraktirin ya. Yang namanya selamat itu ditraktirin. Tapi ini case lain, ini bicara lain. Ada ujian. Memang ya kalau bicara tentang formula, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, jangan pernah lupa itu. Tapi kemudian kita binasa karena perbuatan. Ya kan? Orang berbuat ya, berbicara segini segala macam lalu binasa. Ya begitu, benar. Tapi jangan perlu lupa, di satu sisi kita harus ingat bahwa Tuhan selamatkan kita agar kita menurut. Karena tanpa itu kita akan kehilangan keselamatan itu. Keselamatan apa yang saya bicarakan di sini? Keselamatan in proses. Sekarang kita selamat, benar. Dalam arti tertentu ya, kita selamat. Being justified. Kan? Sekali kita mengaku Tuhan, being justified. Then, that's all. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita sudah selamat nih. Sudah dapat janji itu ya. Tapi kemudian tidak turut, keluar dari kandang. Akhirnya apa? Tapi kemudian tidak juga kita katakan, oh memang saya selamat. Karena apa? Karena saya menurut terus. Oh bukan, kasih karunia tetap. Demikian, terima kasih. Puji Tuhan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ya. ini sebenarnya mungkin pertanyaan pertemuan depan, tapi nggak apa-apa lah, karena udah bertanya, jadi saya sampaikan aja. Dia bertanya, apakah 114.000 itu simbol atau kiasan, atau memang literal? Kalau Baik. memang sebatas kiasan, apakah alasan atau latar belakang tertentu mengapa menggunakan angka itu? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Jawabannya adalah tanggal 10. Ya, tanggal 10 Oktober itu akan dijawab. Boleh begitu ya? Iya, iya. Biar Ya. adil ya. Ya, adil dong, adil ya. Gitu. Berarti bagi yang bertanya Supaya datang ya, Pak. supaya datang ya. Yang bertanya, siapa yang bertanya saya tidak tahu ya. Tapi supaya datang beliau ya. Ya, terima kasih. Iya. Oke. Ada pertanyaan Oh, Saudara lagi. Morgan ya? Saudara Morgan yang bertanya. Ya, datang. Oh, bukan. Oke, terima kasih. Oke, ya. Silakan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bertanya Pak Pendeta. Tadi ada kutipan tulisan Nyonya White bahwa ujian Sabat dilaksanakan setelah pengadilan pemeriksaan berakhir. Apakah ada keterangan Alkitab tentang kapan pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci ini berakhir? Oh iya. Sorry ya. Ya, ada pernyataan beberapa di Alkitab ya. Kita bicara pasal 7 ya, pasal 7. Lalu ada beberapa bicara tentang situasi bait suci ya, bait suci disebutkan ya. Tapi jangan pernah lupa ya, waktu kita membaca Alkitab khususnya kitab Wahyu ini, jangan pernah lupa bahwa ini jangan dibaca seperti begini. Kejadiannya atau peristiwanya setelah pasal 1, pasal 2, setelah pasal 2, pasal 3, setelah pasal 3, pasal 4, setelah pasal 4, pasal 5. Lalu peristiwa terakhir adalah pasal 21. Benar, pasal 21 yang terakhir. Peristiwanya ya benar. Tapi ada beberapa bagian di sini yang harus dibaca in tandem. Seperti yang 17 Agustusan ya. 17 Agustusan kita ada perlombaan in tandem ya, apa namanya? Yang pakai apa itu, yang sepatu dari kayu tapi panjang, jadi 3 orang naik ya, jadi mereka jalan sama-sama seperti begitu, artinya dibaca in paralel ya, paralel seperti begitu. Jadi contohnya ya, 7 meterai, bukan 7 meterai duluan ya, 7 jemaat itu kan bicara era 7 jemaat, lalu setelah 7 jemaat ada 7 meterai, lalu ada 7 sangkakala, kan begitu, ada dan mereka ini relevan ya, dibaca bersamaan. Oh ini ya. Dan kita lihat bahwa di dalam bagian-bagian di yang 7 ini ada di bagian yang ke-6 di mana disebutkan bahwa Yesus kemudian selesai. Ya, dia nyatakan selesai ya. Coba ya kita
Saya tidak tahu apakah saya masih bisa share screen. Ya. Boleh saya share screen? Iya, Boleh. silakan pendeta. Ya, supaya bisa dilihat. Tapi maafkan kalau tulisan Alkitab saya terlalu kecil ya. Ya, diupaya-upayakan lah ya. Saya bikin seperti ini. Tunggu sebentar dulu ya. Ya, seperti ini. Baik, ada kata-kata di sini. Ya, ini bait-bait suci ya. Kemunculan bait suci di dalam kitab Wahyu saja. Ya, seperti ini ya. 11 ayat 2, ada dinyatakan ya. Terbukalah bait suci di sorga, kelihatan tabut perjanjian. Tapi ini bukan itu yang kita maksud. Ini dia. Ya, keluar dari bait suci. Jadi keluarnya mereka ini kalau kita baca sebelumnya ya, kita baca sebelumnya, ini sedang menyatakan bahwa itu sudah selesai. Sudah selesai, lalu diperintahkanlah untuk keluar, untuk memberikan begini dan begitu ya. Jadi pemeteraian itu ada pada masa-masa seperti itu, tapi nggak pas itu ya, tapi sebelumnya ya. Jadi ada saat di mana Tuhan harus katakan, oke, sekarang pengerusakan akan terjadi, mari lakukan sesuatu, eksekusi terjadi ya. Jadi ini terjadi harus sebelum Yesus datang. Harus dimeteraikan umatnya itu. Tapi sebelum Yesus datang ada yang disebut namanya dengan bencana. Bahasa Alkitab ini disebutkan adalah kesusahan besar ya. Luar biasa ya. Jadi umat Tuhan susah, tapi umat yang memberontak juga susah. Jadi sama-sama susahnya begitu ya. Jadi ada disebutkan. Jadi kalau kita lihat dalam Wahyu, kitab Wahyu ya, itu gambarannya jelas bahwa ketika ada terjadi sesuatu di bait suci, maka pasti ada terjadi sesuatu di bumi. Dan itu selalu berkaitan dengan fungsi dari Yesus Kristus sebagai pengantara. Jadi kalau ditanya apakah ada ayat? Oh, banyak sekali ya. Dengan ayat-ayat tadi ya. Bagi saudara yang mempunyai handphone Android, saya nggak tahu yang pakai iPhone ya, apakah mereka punya yang gratisan seperti itu, tapi biasanya Android punya itu yang gratisan untuk pakai Alkitab elektronik sehingga kita bisa dapatkan. Tulis saja kata bait, lalu coba cek semua ya, maka kita akan bisa membangun sebuah pembahasan, mini pembahasan menyatakan bahwa oh inilah perlakuan dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah ini maka ada terjadi sesuatu. Ya, dan salah satunya adalah ini masalah pemeteraian ini. Jadi ada sesuatu yang Tuhan mau buat sebelum ini terjadi, maka tolong dimeteraikan dulu. Jangan dulu rusak apa-apa, jangan. Buat dulu ini. Setelah itu barulah terjadi malapetaka ya, malapetaka yang berat ya, yang saya sebutkan dengan 7 malapetaka yang terakhir. Bukan malapetaka dari sangkakala, bukan ya. Itu berbeda lagi. Sangkakala itu kan periode juga, periode sama ya. Nah, ini adalah ini adalah malapetaka yang lain ya, yang kita bicarakan. Jadi kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, semoga yang bertanya bisa ini ya sesuai, bisa menjawab. Baiklah, ada pertanyaan ini. Tadi pendeta menyebutkan bahwa ada kualifikasi penerima materai Allah. Apakah berarti kalau seseorang memelihara Sabat namun tidak sempurna secara tabiat atau tidak memenuhi kualifikasi, dia tidak akan dimeteraikan meski sudah menguduskan Sabat? Karena tadi ada ini menarik ini. Iya. Menarik ini ya. Saya nggak bisa lihat WhatsApp saya sekarang. Saya nggak tahu apakah itu sudah dibahas ya, atau akan dibahas. Ini pasti ada hubungannya dengan topik lain ya. Ada topik lain yang berbicara tentang itu. Begini, saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang punya atau pernah melihat atau mungkin pernah di-share ya tentang peta peristiwa akhir-akhir zaman, ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saya nggak tahu ya. Di satu sisi itu bagus sekali untuk memberikan frame ya, walaupun jangan ngelotok di situ ya, tapi itu frame dalam pikiran kita bisa lihat peristiwa apa yang sedang
kita berada dalam peristiwa mana sekarang ini. Nah, perhatikan, ketika berbicara tentang peristiwa, maka kita dapati bahwa kenapa saya lupa dengan pertanyaan tadi ya, terlalu kemana-mana. Coba sekali lagi, yang terakhir saja, yang terakhir pertanyaannya. Apakah berarti kalau seseorang memelihara sabat, namun tidak sempurna secara tabiat? Oke, thank you. Ini mengenai sabat ya. Begini, orang yang tidak sempurna. Nah, saya mau katakan bahwa orang yang 144.000 itu kan manusia. Kan manusia itu. Entahkah nanti pembahasannya seperti apa pada sabat depan, kita apakan saja ya. Tapi mereka ini adalah manusia. Nah, yang namanya manusia, tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Rasul Paulus katakan. Alkitab katakan. Nah, cuma masalahnya begini. Ada yang disebut nanti namanya dengan peristiwa, apa yang disebut namanya dengan latter rain. Nah, saya nggak tahu apakah sudah dibahas atau tidak. Ya, tapi latter rain inilah yang menyempurnakan umat itu. Ya kan? Karena itu peristiwanya. Jadi artinya gini, boleh saja orang katakan saya tidak sempurna, tapi begini, niatnya bagaimana? Kan kita bicara niat di sini. Tekadnya bagaimana? Nah, mudah-mudahan selama dalam seri ini ya, saya nggak tahu apakah ini seri ya, history ya, apakah ini sebuah seri ya. Tapi jika ini sebuah sebuah seri, saya berharap agar masing-masing kita coba buka diri, agar ini bukan hanya pengetahuan ya, tapi ini juga semacam perjalanan rohani membuat kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Ya, saya tahu kelemahan saya tahu. Sebentar saja saya bisa langgar sabat, bisa. Sebentar saya bisa ya berbuat curang pada hari sabat, ya. Tapi ingat, ikhtiar saya bagaimana? Maka saya punya penyerahan. Nah, Tuhan yang kuatkan. Lalu di-seal ya, dimeteraikan. Dan ketika dimeteraikan, saudaraku, lalu kemudian menyusul yang namanya sesuatu yang akan terjadi yang besar itu, kita nggak goyah lagi. Ya, kita nggak goyah, kita kuat tetap di situ. Kita ditahan di situ. Ya. Seperti begitu. Yang namanya sudah di-seal ya, mau bilang apa lagi? Ini sudah milikku. Ini sudah milikku. Maka Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita untuk apa? Untuk bisa bertahan. Iya. Baiklah, kita kembali saja kepada masa Paskah pertama. Passover, Pesah ya, di Israel. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah semua itu mereka itu bagaimana? Enggak juga. Karena justru kita lihat ya, yang mereka yang tidak mati anak sulungnya karena dibuat darah kan begitu. Tapi bicara tentang karnal, apa yang terjadi di perjalanan menuju Kanaan? Ada di situ bahasa Alkitab sangat clear di situ ya. Ada disebut namanya dengan kelompok-kelompok bangsa. Agak keras saya ngomongnya, tapi itu disebut. Ada mereka di situ. Berarti lepas dari malapetaka dong. 10 malapetaka, 10 tulah, aman mereka. Tapi begitulah. Tapi dikuatkan dengan cara itu ya, dikuatkan. Tapi saya bukan berkata bahwa ya oke lah, dapat materai Allah tapi masih goyang-goyang. Enggak, itu akan dikuatkan ya. Dalam prosesnya akan dikuatkan. Komitmen kita. Ya. Nah, jadi yang jelas begini, pemelihara hari Sabat belum tentu mendapatkan materai. Ya. Pemelihara Sabat. Karena tergantung kan begitu. Tapi ada juga yang bukan pemelihara Sabat sekarang ini akan nanti karena kemudian mengetahui. Nah, itu goncangan besar ya. Jadi goncangan besar, ada yang dari dalam keluar, ada yang dari luar ke dalam. Demikian, terima kasih. Puji Tuhan. Baiklah, ini ada pertanyaan dari Saudara Morgan di chat ya, everyone. Apakah arti angin-angin itu? Ada disebut angin-angin. Siapakah hamba-hamba Allah atau mereka pada ayat 3? Jika kita adalah Israel rohani, apakah mereka itu adalah khusus orang Advent? Ya, menarik ini. Oke, kita bicara angin dulu ya. Paling gampangnya angin itu digambarkan di dalam peristiwa Ayub. Itu yang paling kita ingat di Perjanjian Lama ya. Angin topan menderu, menghabiskan semua harta ya dari Ayub. Jadi angin yang dimaksud di sini itu adalah kesusahan. Itu adalah petaka. Itu juga berarti peperangan ya. Tergantung konteksnya di mana kita berbicara ya. Tapi jangan pernah lupa
Ada juga yang sesuatu yang lain, ya dalam Yohanes pasal 3, angin disebutkan, angin bertiup kemana saja. Itu diasosiasikan dengan Roh Kudus, bukan? Nah, jadi tergantung konteks. Tapi dalam peristiwa Wahyu ini, gambaran yang paling jelas adalah bicara tentang perang, bicara tentang petaka, bicara tentang kehancuran dan segala macam. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua tadi apa? Oh ya, saya ada sini. Siapakah hamba-hamba Allah atau mereka pada ayat yang ketiga? Ya, ayat yang ketiga. Ini pasal 7 ya. Saya harap ini pasal 7, ya. Saya baca dengan jelas ya. Disebutkan begini. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan, apa disebutkan? Hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Siapa mereka? Ayat 4 sampai ayat ke-8 menjawab. Mereka itu adalah yang 144.000 itu. Ya. Siapa mereka 144.000 itu? Sahabat depan akan dijawab. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lain ini, jika kita adalah Israel rohani, apakah mereka itu adalah khusus orang Advent? Ini menarik ini. Teman-teman ya, just sharing knowledge, sharing information. Ini istilah rohani ya, Israel rohani. Dalam satu sisi bisa diterima, tapi dalam arti tertentu agak susah diterima. Ya, Israel rohani. Ya. Karena begini, bicara tentang orang Israel, maka mereka ini adalah orang yang digambarkan dalam pengertian dari Rasul Paulus adalah orang yang hidup under law. Ya. Jadi ada namanya erga nomu. Ya. Jadi mereka ini di bawah pekerjaan atau the deeds of the law, ya, yang sering diterjemahkan ditambah dengan hukum Taurat, ya, padahal sebenarnya hanya disebut nomos, ya, hanya nomos disebut, tidak ada disebut Torah, ya. Nah, tapi itu dia. Jadi itu bagiannya. Lalu kemudian ketika kita disebut Israel rohani, kompatibelnya di mana? Nah, saya bukan bilang salah, tapi maksudnya kompatibelnya itu harus hati-hati ya. Karena itu kadang-kadang konteks berbahaya ya, ketika disebut Israel rohani maksudnya apa? Nah, yang jelas kita adalah Gentiles, jangan pernah lupa itu. Ya, saya ini pendeta Papahan, saya Gentile, artinya non-Yahudi. Tapi saya percaya, seperti yang Yesus katakan, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan dari bangsanya, tapi ada seseorang di situ yang disebutkan Mesias. Dengan siapa atau melalui siapa saya percaya kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kira-kira demikian. Jadi saya Gentile. Saya orang, dalam bahasa yang lain, saya kafir disebut. Tapi saya percaya. Nah, tapi bisa juga kita disebut sebagai Israel rohani. Karena apa? Karena ya dalam kitab Roma, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa ini Gentile dicangkokkan pada apa? Commonwealth of Israel. Ada disebutkan begitu. Kemudian kita menjadi Israel rohani. Atau ada arti lain, bapak kita adalah Abraham, orang percaya itu. Maka kita juga anak-anak Abraham, karena kepercayaan. Nah, kepercayaan berarti hal rohani, disebut anak rohani. Nah, sekarang, apakah mereka ini adalah khusus orang Advent? Siapa bilang? Tidak. Nah, kalau kita belajar sejarah pergerakan gereja kita, pionir kita, pada dasarnya sangat susah untuk kemudian menyebut bahwa kita ini gereja. Tapi mereka lebih setuju untuk mengatakan bahwa kita ini adalah apa? Movement. Ya, gerakan. Kita ini gerakan. Karena kita tidak sedang mengatakan bahwa kita membentuk sesuatu yang baru, tidak. Tapi ternyata justru itulah yang membuat kita ini ternyata ada dalam nubuatan. Nubuatan kitab Wahyu. Kita yang mengalami pahit itu ya. Dalam mulut manis, dalam perut pahit. Susah, ya, kira-kira begitu ya. Dan kita yang keluar dari apa namanya, dari kesusahan, dari peristiwa setelah 1260 itu ya, kita keluar dari sana. Ada kita di situ di akhir zaman, muncullah kita ya. Nah, kira-kira demikian. Jadi kalau soal apakah ini khusus orang Advent, Israel rohani, no, tidak seperti itu ya. Kita tidak lihat itu ya, tidak di-entertain itu pemikiran itu dalam teologi kita, tidak. Kita adalah satu gerakan.
Ya, siapa percaya itu adalah orang Israel rohani. Denominasi lain juga. Ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Pertanyaan terakhir yang masuk. Ini bertanya tentang, tadi ada disebutkan tentang hujan akhir, Pak Pendeta. Jadi Ya. ditanya, kapan terjadinya hujan akhir dan bagaimana ciri-ciri terjadi hujan akhir? Terima kasih Pak Pendeta. Silakan. Baik. Ini bahasa apa ya? Bahasa agrikultural di Palestina ya. Hujan akhir. Hujan awal ada, hujan akhir ada. Nah, kita masuk di situ dulu. Ya. Nah, karena ini adalah bahasa agrikultural, bahasa pertanian mereka, maka kita tahu bahwa fungsi dari hujan awal adalah untuk menggemburkan tanah. Siap untuk disemai. Lalu masuk hujan akhir, setelah proses begitu panjang, tahun depannya, itu begitu ya, tahun depannya, sebelum dituai ini, gandum atau jelai, maka ada hujan sekali lagi, terakhir. Nah, ini yang mematangkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau kita ejawantahkan ini ke dalam kita manusia rohani dalam zaman kita, periode rohani sebelum Yesus datang, maka yang namanya hujan akhir ini adalah satu peristiwa di mana kita mendapatkan kekuatan rohani. Nah, bercermin kepada hujan awal, yaitu Pentakosta, di mana penginjilan luar biasa dahsyatnya, tidak satupun umat Tuhan yang, bukan tidak satupun, tapi umat Tuhan, para penginjil rasul itu dibuat keberanian, tidak takut seperti Petrus yang takut kemudian tiba-tiba menjadi berani, sampai orang panglingkan, ini siapa? Bukankah yang menyangkal, ya, tapi ternyata tidak ya, dia jadi berani sekali. Lalu dia katakan, pilih kamu sekarang, katanya. Takut kepada kamu, manusia, atau takut kepada Tuhan. Nah, dengan demikian maka kita bisa dapat jelas bahwa apa ciri-cirinya, bagaimana situasi kejadian. Hujan akhir jangan pernah lupa. Ini bukan bicara tentang cari jodoh. Jadi outpouring of the Holy Spirit itu bukan bicara cari jodoh. Supaya langgeng rumah tangga, bukan bicara tentang itu. Perlu langgeng rumah tangga. Perlu setia kepada pasangan, jangan selingkuh. Betul, itu benar. Tapi jangan pernah lupa, ini bicara tentang pekabaran Injil. The last time. Ini the last, the final one. Jadi ketika kita berbicara tentang hujan akhir, ini peristiwa ketika Injil disebarkan sekali lagi. Melebar. Ya, tanpa takut. Sekarang masih ada takut-takut ya. Masih takut-takut sekarang ya. Karena kita dapat warning juga sebenarnya. Hati-hati dalam memberikan penginjilan. Ya, kayak para pendeta mendapatkan edukasi supaya bijak. Ya. Tapi inilah dia. Keberanian untuk hantam semua yang namanya kecerobohan. Sehingga kemudian itu akan membalikkan hati bapak-bapak, membalikkan hati anak-anak, membalikkan hati siapa saja, bahkan raja sekalipun, kepada Tuhan. Nah begitu. Jadi ini hujan akhir ini bicara tentang the last gospel being preached. Nah ini di era zaman akhir. Nah itu tandanya. Nah itu untuk menguatkan kita. Jadi bukan menguatkan kita supaya hanya setia kepada Tuhan, bukan, tapi juga untuk membuat kita berani menyaksikan itu. Suara nyaring, suara besar. Bukan omong besar ya, bukan omong besar, tapi suara besar dengan keyakinan besar. Terima kasih. Baiklah, puji Tuhan, semua pertanyaan sudah selesai dijawab, dan sebelum ditutup oleh last statement dari Pendeta Leroy, mungkin Pendeta Dwi Juniarto ingin menyampaikan sesuatu. Pendeta Dwi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pendeta Pak Pahan, abang saya ini di waktu di Unai. Jadi terima kasih banyak sudah menjadi narasumber di KPA Kamai ini. Terima kasih Bang. Kamai. Ya. Luar biasa, sukses pelayanannya. Baik, mungkin last statement dari Pendeta Leroy khusus kepada orang-orang muda. My last statement ya. Ini juga ada keluarga saya datang ya. Luar biasa. Terima kasih sudah memberikan dukungan. Ya, inilah gunanya keluarga ya. Jadi saya suka dengan nama Kamai ini ya. Kamai ya, keluarga, mahasiswa
Advent Yogyakarta, begitu ya? Itu namanya. Jadi pastikan keluarga. Itu tadi makanya saya tanya, mana bapaknya? Mungkin bapaknya adalah pendeta Dwi ya. Mamanya di mana? Ibu pendeta barangkali. Ya. Nah, jadi keluarga. Ingat, kita ini keluarga. Kita saling menguatkan. Apalagi berbicara tentang ini, meterai Allah yang hidup. Men, kita harus dapatkan itu. Karena apa? Karena sudah cukup panjang perjuangan kita. Apalagi saya tahu di Yogyakarta barangkali mahasiswa-mahasiswa ini, karena saya kira nggak ada universitas Advent di sana, toh. Tantangan banyak, toh. Bayangkan, sebenarnya kita adalah ranking A, jadi student A. But the problem is, kita nggak bisa masuk hari Sabat, lalu dapat nilai B, dipotong langsung B. Syukur-syukur dapat B, dapat C, kadang-kadang D digantung ya. Saya nggak tahu di negeri D mungkin masih bisa diterima ya. Kita sudah terlalu susah di sini. Karena kita setia kepada Tuhan. Tapi kalau nggak masuk surga lagi, waduh, luar biasa. Aduh, nggak bisa saya bayangkan ya. Bukan artinya kita mau balas jasa ya, bukan seperti Hizkia, rengek-rengek kepada Tuhan katakan, aku ini orang baik, berikanlah umurku panjang segala macam. Bukan itu, ya bukan itu yang saya katakan. Tapi maksudnya perjuangan ini jangan sampai berhenti di sini. Ya. Perjuangkan. Harus ada kekuatan ya untuk tak bertahan dalam kesetiaan. Kenapa? Karena yang bertahan, kata Tuhan, akan bertahan sampai kepada sudahan. Itu akan dapat mahkota. Ingat, meterai Allah itu harus menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Lera yang sudah menyempatkan untuk berbicara pada malam hari ini. Dan saya mengumumkan untuk pertemuan minggu depan, seperti yang tadi juga disinggung, kita akan membahas tentang 144.000 dari Wahyu 7 ayat 4 sampai 17 yang akan dibawakan oleh Pendeta JF Manulang. Ya, ini jadi Sabat ya. Sabat 10 Oktober. Sabat 10 Oktober karena sudah buka Sabat. Baiklah, puji Tuhan, acara kita sudah selesai dan saat ini kami boleh mengundang Kak Angel untuk bisa pimpin kita dalam doa untuk berdoa tutup. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan. Firman yang sangat indah yang boleh dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa hari ini, malam ini kami boleh beristirahat, hingga esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Pertemukan kami ya Tuhan pada lain kesempatan dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk berkat-Mu pada kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala yang kami lakukan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, seperti biasa bisa dihidupkan video call-nya supaya kita dokumentasi. Ya, monggo bisa dihidupkan teman-teman supaya nanti bisa didokumentasikan. Nah. Ya, saya menunggu beberapa detik lagi ya. Ya. Baiklah teman-teman semua, dalam hitungan ketiga ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Puji Tuhan, saya mewakili dari Kamai, terima kasih banyak kepada Pak Pendeta yang sudah menyempatkan waktunya. Puji Tuhan. Semoga nanti di lain waktu bisa memberikan pelayanan lagi untuk teman-teman kami. Thank you untuk tamu-tamu yang sudah datang dan teman-teman yang dari jauh juga bisa bergabung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga doanya ya. Terima kasih doanya. Terima kasih.
Itu timely Terima ya, kasih Pendeta. timely. Agak kurang apa namanya, kurang bugar memang. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, thank you so much.